I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Tiffany dengan NIM 2130401018. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Ekonomi Sisi Penawaran. Yang pertama adalah pajak dan penawaran agregat. Menurut Kenton dan Walters, penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian menggunakan harta tertentu dan dalam periode tertentu. Penawaran agregat umumnya diwakili dengan sebuah kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Biasanya ada hubungan positif antara kurva agregat dan tingkat harga menurut Asna dan Diasanari tahun 2021. Kurva penawaran agregat menggambarkan kombinasi output atau pendapatan nasional dan tingkat harga, atau dengan kata lain, kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara nilai-nilai real barang dan jasa persatuan waktu yang tersedia dihasilkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Secara teoritis, ciri ini dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu pertama teori biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Dan yang kedua yaitu teori permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam menentukan tingkat upah. Jika permintaan akan tenaga kerja tinggi dan penawaran terbatas, maka upah akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja rendah dan penawaran tinggi, maka upah cenderung menurun. Dalam konteks penawaran agregat, perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan akibatnya mempengaruhi kurva penawaran agregat. Penawaran agregat tingkat penawaran juga dapat mempengaruhi inflasi. Jika penawaran agregat tidak dapat memenuhi permintaan, seperti akibat keterbatasan produksi atau peningkatan biaya produksi, produsen dapat menaikkan harga untuk mengimbangi penurunan penawaran. Kenaikan harga sebagai responden terhadap penawaran yang terbatas dapat menyebabkan inflasi. Akibat tiap-tiap perubahan ini kepada tingkat bunga dan pendapatan nasional, perubahan tersebut diakibatkan karena pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah serta pertambahan pajak dan penawaran uang. Yang selanjutnya yaitu efek kebijakan pemerintah terhadap penawaran. Kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, sebagaimana juga layaknya suatu rumah tangga individu, maka pemerintah sebagai rumah tangga nasional juga memerlukan pendapatan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari, seperti misalnya menggaji pegawai negeri, mengurus negara dan pemerintahan. Adapun uang yang dijadikan pendapatan oleh pemerintah yang terutama dalam suatu negara adalah pajak yang dipungut dari masyarakat. Selain itu, tentu saja dapat berupa pinjaman luar negeri, pendapatan dari perusahaan negara, dan lain sebagainya. Adanya kegagalan dan kebijakan moneter yang berasal dari mazhab klasik untuk menangani ketidakstabilan ekonomi, terutama untuk mengatasi pengangguran atau kegagalan hukum Say Dino, sedangkan fungsi utama dan kebijakan pemerintahan di atas diantaranya yang pertama, fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sekedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public good seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak. Dan yang kedua, fungsi distribusi, yaitu yang mempunyai tujuan agar pemberian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.
Teori subsidi pemerintah menurut Seges dalam Asep Suwarna 2007 menjelaskan bahwa subsidi merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah dalam penentuan kebijakan pengeluaran dana pemerintah. Walaupun keadaan ekonomi mencapai Pareto, investasi pemerintah dapat dilakukan apabila terdapat dua alasan. Yang pertama, pendapatan masyarakat yang berasal dari suatu perekonomian pasar tidak terdistribusi dengan baik. Dan yang kedua, kurang sempurnanya kriteria penilaian kesejahteraan di dalam persepsi seseorang terhadap kesejahteraannya, yaitu kebijaksanaan untuk produksi publik. Selanjutnya, Stiglitz 2005 menjelaskan bahwa mekanisme pengenaan pajak dapat dikembangkan untuk menganalisa suatu kebijakan program pemerintah ataupun subsidi. Dengan adanya subsidi, dalam jangka pendek, kurva penawaran relatif masih bersifat inelastis, artinya respon terhadap volume cukup kecil, tetapi perubahan terhadap harga cukup tinggi. Kehadiran pemerintah yang berfungsi sebagai regulator diharapkan dapat menjembatani semua kebutuhan dan masalah masyarakat yang timbul dalam praktek menjalankan perekonomian. Masalah dalam praktek ekonomian yang sering muncul yaitu pembahasan makroekonomi. Yang pertama, tingkat harga, inflasi, dan pertumbuhan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang mengarah pada semakin tingginya tingkat pengangguran dan masalah tingkat upah yang wajar. Dan yang selanjutnya, fluktuasi ekonomi yang cepat di masa booming dan lambat di masa depresi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Anissa Ramadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadini dengan nomor NIM 2130401015 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya poin C yaitu usaha menekan inflasi. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak negatif maupun positif dari inflasi. Yang pertama, bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya, negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Yang kedua, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus-menerus naik. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi. Yang ketiga, bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Yang keempat, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata. Ia mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtif dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Berikut ada beberapa usaha untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral yang ingin mengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat yang diantaranya yang pertama yaitu politik diskonto, yang kedua yaitu politik persediaan kas, selanjutnya ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Selanjutnya poin keempat
ayat Al-Quran yang mengenai dengan ekonomi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran dan batin mereka. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.